Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada sore ini kita bisa melanjutkan kajian tadabbur Al-Quran yang pada sore ini kita akan bahas surat Al-Bayyinah. Silakan baca Ibu. Ya, artinya ya, surat Bayyinah adalah surat yang diturunkan di Madinah. Jumlah suratnya ada 8, surat yang ke-98. Al-Bayyinah artinya bukti. Ya, artinya bukti. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Orang-orang kafir dari ahlul kitab dan orang-orang yang musyrik tidak meninggalkan agamanya atau tidak terbagi dua. Munfak itu artinya terpecah. Hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka bayyinah, bukti. Bayyinah di sini maknanya agama. Bayyinah di sini juga maknanya Islam, Al-Qur'anul Karim. Sebelum datang Al-Bayyinah, mereka satu saja. Yakni orang kafir ya kafir, orang Yahudi ya Yahudi, orang musyrik ya musyrik. Begitu datang Al-Bayyinah, begitu datang Islam, begitu datang wahyu, maka sebagian mereka ada yang beriman, sebagian mereka ada yang tidak beriman, sebagian mereka mukmin, sebagian mereka kafir, sebagian mereka ada yang mau mengikut Nabi Muhammad, sebagian mereka ada yang tidak mau. Jadi kondisi ini munfakin, ya, munfakin. Hatta ta'tiyahumul bayyinah. Bayyinah di sini rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Baca artinya, Bu. Yaitu seorang rasul dari Allah Muhammad yang membacakan lembaran-lembaran yang suci Al-Quran. Nah, Bayyinah tadi itu yang saya sebutkan tadi, ada agama, kemudian ada Al-Quran. Itu yang membawanya
wahyunya adalah Rasul, seorang Rasul minallah, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang membawa bayinah ini bukan sembarang orang, bukan yang tiba-tiba dimunculkan, bukan orang yang dari biasa. Orang yang Rasul, memang mereka adalah utusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia datang dari masyarakat mereka, tapi kemunculannya Allah yang menghendaki. Ya, Allah yang menghendaki. Dari banyak bani, dari banyak suku yang ada di Mekah, yang dipilih adalah Bani Hashim, suku Quraisy, yang sudah kita bahas di surat Quraisy. Nah, jadi bayinah di situ adalah Rasul. Makanya setelah datang al-bayinah ini, kan praktis masyarakat Makkah waktu itu dan Madinah kan menjadi ada yang pro ke Rasulullah, ada yang tidak pro ke Rasulullah. Ada yang mau berjuang bersama Nabi, ada yang mau bersama sebelumnya. Ada yang mau meninggalkan agamanya yang dulu, ada yang tidak mau. Rasulun minallah, utusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yatlu, Rasul ini dia misinya adalah yatlu suhufan mutahharah. Dia membaca suhuf-suhuf yang suci, Al-Quran maksudnya. Setiap kali Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Rasulullah SAW Al-Quran, suhufan mutahharah, maka dia yatlu. Makanya ibu sekalian, misi dakwah itu adalah yatlu suhufan mutahharah. Ini seperti kita hari ini. Kita ngapain datang ke sini? Karena yatlu suhufan mutahharah. Kita sama-sama membaca Al-Quran. Kita sama-sama, coba kita lihat selama ini. Kita baca, terus ada yang baca terjemah, supaya apa yang kita baca paling tidak secara umum kita ngerti maksudnya. Oke. Nah, inilah yang menjadi tugas daripada dakwah. Karena semua yang Allah inginkan tidak diketahui oleh kita kalau nggak kita baca. Dulu para sahabat mendengar ini dari Rasulullah kan sepotong-sepotong. Turun ayat, terus Nabi membaca, yatlu suhufan mutahharah. Selama 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Selama rentang waktu itu, Rasul selalu setiap kali mendapatkan ayat, dia sampaikan, yatlu suhufan mutahharah. Sekarang Al-Quran sudah clear, tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Apa yang dulu diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW, itulah yang hari ini kita pelajari. Oke, sekarang Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Sekarang yang yatlu suhufan mutahharah siapa?
kita kan? Kalau kita baca. Kalau kita baca, berarti ini yatlu suhufan mutahharahnya mana? Nggak ada. Bagaimana kita mau mendapatkan bayinah kalau kita tidak baca? Dulu para sahabat mendapatkan ini dari Rasulullah SAW. Sekarang kita mau dapat bayinah dari siapa? Kita hari ini kalau ingin mendapatkan ilmu, mendapatkan bayinah, ya dari ustadz, oke. Kita kan seminggu sekali ketemunya, 2 minggu sekali bukan? 2 minggu sekali. Sebulan 2 kali. Oh ya maaf, sebulan 2 kali. Sebulan 2 kali. Selama rentang waktu itu kita ngapain? Nah, kalau baca, ini baru yatul suhuf mutahharah. Kira-kira, ini mohon maaf nih, apakah selain kita, apakah orang-orang yang misalnya di rumah tangga kita lah, suami kita, anak kita, dia yatlu suhufan mutahharah? Perhatikan, ayat ini menggunakan kata yatlu. Yatlu itu kan artinya baca. Dalam Al-Quran, baca itu dengan 3 kosakata. 3-tiganya artinya baca. Yang pertama, apa Bu? Ia membaca. Dalam Al-Quran ada 3 kosakata yang artinya baca. Qara'a, iqra'. Ya kan? Yang kedua, tilawah. Nah ini ya, ini kan tilawah. Yang ketiga, tartil. 3 itu artinya baca. Untuk tilawah, disebut dengan tilawah adalah ketika kita membaca, menggabungkan 3 aspek, 3 item. Yang pertama, lidah membaca dengan fasih, hati memahami apa yang dibaca, kepala kita, otak kita, pikiran kita memikirkan apa yang ada dalam kandungan ayat tersebut. Itu namanya tilawah. Saya ulangi, yatlu itu membaca. Dalam konteks tilawah adalah ketika kita baca, kita mengintegrasikan 3 hal. Yang pertama apa tadi? Lidah membaca dengan fasih, hati memahami apa yang kita baca, akal atau pikiran memikirkan kandungan apa yang kita baca. Jadi misalnya gini, nih ya, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Itu kita gabungkan 3 hal. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Itu juga. Dari setiap kali ayat yang kita baca, ketika kita bisa mengintegrasikan 3 hal ini, itulah namanya tilawah. Kalau baca saja, nggak ngerti apa yang kita baca, itu bukan tilawah. Itu namanya tartil. Tartil itu baca dengan fasih dan benar. Itu tartil. Tapi ayat ini bilang apa tadi? Yatlu ya rasulun minallahi yatlu suhufan. Ketika Rasulullah SAW yang sebagai bayinah tadi ini
membacakan kepada para sahabatnya, itu kan bukan hanya mengajarkan baca, bukan mengajarkan huruf per huruf, fasih, makhraj, sifat, bukan itu. Nah, Bu, bukan hanya itu. Rasulullah SAW membacakan apa yang ia dapatkan dari Allah kepada para sahabatnya berikut dengan maknanya, berikut dengan kandungannya. Nah, hari ini kita kan berupaya untuk yatslu, bukan yurattil, bukan tartil. Jadi kita harus naik makom nih, makomnya harus naik, levelnya harus meningkat. Jangan baca saja. Oh, baca udah oke. Untuk level baca itu sudah bagus. Saya nggak bilang tartil itu nggak bagus, bukan. Tapi kita yang sudah bertahun-tahun dengan Al-Quran ini harus menaikkan level. Setelah kita bisa baca dengan fasih dan benar, kita naikkan level, kita paham apa yang kita baca. Disinilah pentingnya kita belajar membaca buku-buku, membaca terjemah atau membaca kitab-kitab tafsir. Hari ini kan sudah diterjemah, tinggal kita baca. Rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Jadi misi daripada Rasul itu adalah dia membacakan dan memberikan pemahaman terhadap apa yang diberikan kepadanya, kepada para sahabat. Nah, kalau tartil tadi itu fokus kepada tajwidul huruf, bacaannya fasih, benar, huruf per huruf sesuai dengan wakafnya. Kalau qiraah itu membaca yang disertai dengan pengamatan, penelitian, riset dan pendalaman. Itu lebih lagi. Jadi kalau mau dibuat urutannya, tartil, tilawah, qiraah. Gitu. Itu yang Allah inginkan kepada kita terhadap pola interaksi kita terhadap Al-Quranul Karim. Bisa dipahami ini, Bu? Saya. Jadi pola kita dengan Al-Quran ada 3. Membaca nih, ada tartil, ada tilawah, ada qiraah. Kalau tartil, baca huruf per huruf, fasih dan benar. Tilawah, membaca dengan fasih. Tilawah menggabungkan 3 komponen, lidah fasih dengan bacaannya, hati memahami, akal kita memikirkan apa kandungannya. Kalau qiraah itu membaca disertai dengan pendalaman, penelitian, pengamatan, mengambil konsep, teori dari apa yang kita baca. Nah, karena ini ilmu-ilmu yang ada itu sumber dasarnya, baik langsung atau bukan langsung, ada dalam Al-Quranul Karim. Misalnya tentang pendidikan, teori pendidikan di sini ada. Ketika ahli pendidikan mengupas dan mengambil intisari ayat terkait dengan perspektif pendidikan, nah itu namanya qiraah. Ada orang ahli ekonomi mengambil ayat-ayat yang terkait dengan ekonomi, harta, terus memberikan konsep baru dalam perspektif Al-Quran, nah itu namanya qiraah.
Begitu. Nah, tinggal kita mau memposisikan yang mana sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kondisi kita. Kalaupun kita berada pada yang tartil, itu sudah baik, bukan tidak baik. Bagaimana, Bu? Nah, tartil pun belum 100%. Ya, memang sambil jalan, ya ini maksudnya bukan kita berurutan, bukan. Sambil kita tartil, sambil kita tilawah. Kalau menunggu tartil 100% baru tilawah, wah, itu nggak jadi-jadi. Ini kan kita sambilan nih. Kita sambil kita pelajari Al-Quran, kita perbaiki bacaan. Kita perbaiki bacaan sambil kita memahami Al-Quran. Kalau harus abjadiyah ABC sampai Z, ya kapan selesai kan? Waktu kita terbatas. Ya. Umur udah hampir habis. Jadi apa yang bisa kita ambil, ya Bu Syukri, ya kan? Apa yang bisa kita ambil. Ada momentum tartil. Ada waktu kita tilawah. Ya. Fiha kutubun qayyimah. Baca Bu, artinya Bu.